Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan bagikan bagaimana cara mengatasi FRP atau menghapus email pada Samsung J7 Plus atau C710F ya. Ini tadi handphonenya YouTube-nya minta update. Sudah bisa masuk YouTube tapi YouTube-nya minta update, jadi harus di hard reset ulang. Kalau mau hard reset ulang, saya pikir semua sudah tahu ya. Tinggal tekan tombol volume atas, power, dan home ya, tengah. Jadi 3 tombol ditekan bersamaan. Nanti otomatis akan muncul gambar Android tumbang seperti ini. Kemudian kita tunggu selama beberapa detik ya. Nanti akan masuk ke mode recovery. Ini sudah masuk ke mode recovery. Ini Android 8 ya. Langsung saja kita web dengan menekan volume turun untuk pilih untuk menurunkan, kemudian untuk OK nya tombol power, kemudian web charger kita tekan volume turun lagi dan di OK dengan tombol power. Jadi volume atas untuk naik, volume bawah untuk turun, dan tombol power untuk OK. Kemudian langsung saja kita reboot. Ini saya menggunakan aplikasi dari isi firmware ya. Jadi tidak menggunakan kartu SIM, tidak menggunakan Bluetooth ataupun menggunakan talkback. Karena tadi saya sudah menggunakan SIM tapi tidak ada notifikasi. Jadi pin SIM yang ada pinnya itu tidak muncul notifikasi, jadi tidak bisa. Karena ini Android 8 dan juga binary 5, otomatis kan tidak bisa di downgrade. Jadi satu-satunya solusi ya ini. Kecuali Anda punya tool yang harus bayar ya bisa juga. Tapi kalau pengen gratisan ya ini caranya. Ini saya masukkan MMC ya. MMC-nya sudah saya isi remote GSM 8G. Itu APK yang fungsinya nanti untuk menghapus email atau menambahkan email. Ini saya konekkan ke WiFi dahulu. Sebelum dikonek ke PC, kita harus wajib konek ke WiFi dulu. Sudah terhubung, kemudian kita konekkan ke PC. Nah, ini aplikasinya sudah saya buka. Kita close saja ini instalasi drivernya. Langsung diklik klik bypass FRP ya. Nanti akan terproses sendiri. Kalau tidak terdeteksi di komputer, tidak bisa diproses ya, kemungkinan harus diklik yang bagian bawah, di bawahnya isi bypass FRP, yaitu diklik disable driver signature ya. Ini saya ulangi lagi ya. Bypass FRP diklik, OK, connect WiFi. Nah, ini sudah muncul. Aduh, koneksinya bermasalah. Saya konekkan ulang lagi. Tadi sebenarnya sudah muncul ya.
tapi karena koneksinya bermasalah, ke wifi nya harus dikonek ulang. Ini saya coba lagi konekkan ke komputer, kemudian diklik bypass FTP. Ini instalasi drivernya, di close saja. Oke. Nah, ini sudah muncul, langsung di oke. Kemudian pojok kanan atas langsung dipilih kebijakan dan apa itu namanya, privasi. Nanti akan muncul ke browser. Ini akan buka browser ya. Setelah buka browser, saya akan download Quick Shortcut Maker. Ini Quick Shortcut Maker ini fungsinya nanti untuk masuk ke pengaturan dan juga masuk ke file manager ya, karena tadi saya sudah punya remote GSMedG nya. Kalau Anda belum punya ya Anda harus download dulu remote GSMedG. Download saja Quick Shortcut Maker dan remote GSMedG, itu saja kalau belum punya. Cari di Google. Ini saya download dulu. Quick Shortcut Maker. Ukurannya kecil ya, cuma 2 MB, jadi downloadnya akan prosesnya cepat. Ini sudah selesai, langsung diinstal saja. Jadi sangat mudah ya, tinggal buka aplikasinya, klik isi FTP bypass, langsung terbuka. Nanti di layar handphone akan muncul perintah untuk buka YouTube. Nah, ini sudah buka Quick Shortcut Maker, kemudian pilih aplikasi, cari file manager, buka file manager, kemudian buka SD card. Kemudian saya cari remote GSMedG dan kita install remote GSMedG. Kalau Anda download ya silahkan diinstal waktu Anda mendownload, setelah mendownloadnya. Jadi yang di-download Quick Shortcut Maker dan remote GSMedG. Karena saya sudah punya remote GSMedG, jadi saya pakai MMC. Buat installnya tidak perlu download lagi. Sudah selesai, dibuka, kemudian kembali lagi. Dari di sini kita masuk ke setelan ya, cari setelan atau pengaturan di aplikasi di tempat yang sama tadi. Ini sudah masuk, kita buka aplikasi, kemudian masuk ke aplikasi, nonaktifkan Google Play Store ya, dinonaktifkan atau disable, oke. Kemudian satu lagi, layanan Google Play, ini juga dinonaktifkan. Ini nggak bisa dinonaktifkan, jadi kita nonaktifkan di sini. Biometrik dan keamanan dibuka, kemudian pilih keamanan lainnya. Buka aplikasi admin perangkat, kemudian ini hapus centangnya. Jadi nggak ada centang lagi di sini. Administrator perangkat sudah tidak ada centangnya, sudah nonaktif semua. Kemudian kembali, kemudian kita nonaktifkan lagi ya layanan Google Play tadi. Nah, di sini sudah bisa dinonaktifkan, nonaktifkan atau disable, oke. Setelah ini kita masuk ke akun, membuat akun atau bisa juga tambahkan akun Google yang sudah dimiliki, yang ingat emailnya dan juga passwordnya. Ini bisa ditambahkan atau bisa juga memasukkan email yang sudah dibuat. Kemudian masukkan passwordnya.
sudah bisa login ya, tinggal next sampai selesai. Nah ini sudah bisa sampai sini, sudah masuk akunnya ya. Kita kembali ke aplikasi, kita aktifkan lagi ya yang tadi dinonaktifkan. Google Play dan layanan Google Play yang tadi nonaktif diaktifkan lagi, yang disable diaktifkan lagi. Sudah aktif semuanya. Kemudian kita restart handphone. Ini saya lepas MMC nya ya, sudah tidak diperlukan lagi. Kalau Anda tidak punya ya silahkan download ya, tadi seperti yang saya bilang, karena saya sudah punya, soalnya ukurannya cukup besar, sekitar 30 MB. Kalau nunggu proses download akan lama, jadi saya biasanya sudah menyimpan di MMC. Nanti tinggal buka MMC pakai file manager, terus tinggal install, jadi prosesnya cepat. Ini kita tunggu proses loadingnya, masuk ke menu ya, sudah bisa masuk. Ini tinggal kita klik next, lewati dan sebagainya sampai selesai. Yang tidak perlu dilewati saja, tidak masalah. Ini tadi sudah dimasukkan akunnya, jadi tinggal proses loading masuk ke menu. Setujui saja, centang, oke, next. Yang tidak perlu, yang bisa dilewati, diklik lewati atau di skip saja. Sudah selesai, tinggal setuju, next. Sudah bisa masuk ke menu. Kemudian selanjutnya masuk ke setelan atau pengaturan. Di sini kita harus mengaktifkan mode pengembang ya. Pilih informasi perangkat lunak, kemudian pilih nomor versi. Ini sudah ya, ini sudah aktif ya, ditekan sampai muncul mode pengembang sudah aktif. Kemudian masuk ke mode pengembang, aktifkan OM ya, dan juga USB debugging. Oke, jadi dua-duanya diaktifkan, OM info dan juga USB debugging. Kemudian masuk ke pencadangan ya, di reset pencadangan, pengaturan pencadangan. Kita nonaktifkan ya, ini dinonaktifkan dan juga ini, dua-duanya nonaktif ya. Setelah itu baru bisa di hard reset. Sini ya, reset ya. Oke, erase everything.
kita tunggu proses penghapusan seluruh data yang ada di handphone. Ini seharusnya dinonaktifkan wifi-nya ya. Jadi setelah selesai masuk ke menu, nonaktifkan wifi agar tidak mendownload file-file yang nggak perlu. Biasanya kalau kayak gini download ini nggak bisa proses-proses lama ini. Ini saya nggak menonaktifkan wifi, jadinya handphonenya melakukan download ya. Ini proses hard resetnya nggak terproses karena masih proses download. Jadi saya nonaktifkan wifi-nya dan membatalkan proses download. Ini baru bisa kehapus atau baru bisa terproses penghapusan datanya, erasingnya. Karena tadi wifi-nya aktif, jadi download terus nggak selesai. Jadinya handphonenya nggak memproses hard resetnya, jadi wifi harus di off kan. Sudah selesai proses webnya atau hard resetnya. Berarti sudah selesai juga proses untuk menghapus email atau FRP dari Samsung J7 Plus. Ini binary-nya 5. Satu-satunya solusi ya seperti ini. Kalau binary 4 ada notifikasi jadi pakai SIM bisa. Binary 3 juga begitu. Kalau binary 3 bisa jadi 4 di flash ya, tapi kalau binary 5 tidak mungkin kan diturunkan ke binary 4. Kalau naik bisa, tapi turun nggak bisa. Proses loadingnya agak lama ini, karena habis di reset ya jadi seperti ini. Prosesnya cukup lama, ditunggu saja. Setelah ini nanti masuk ke menu atau pengaturan awal, hingga di next skip, kemudian centang, setujui dan sebagainya. Yang tidak perlu dilewati saja, yang perlu ya disetujui saja. Sampai selesai masuk menu berarti sudah selesai.
ini sudah bisa, tinggal di next. Ini sudah muncul aksesibilitas ya. Ini buktinya, ini berarti menandakan bahwa emailnya sudah hilang, tidak ada kuncinya atau tidak ada, seperti handphone baru lah. Jadi mau bikin email baru bisa, atau pakai email lama yang ingat passwordnya juga bisa. Tinggal konekkan ke wifi dan masuk ke pengaturan lainnya, kemudian di next, centang setujui, lewati yang tidak perlu, sudah selesai. Jadi begitulah cara menghapus FRP atau email ya pada Samsung J7 Plus. Ini binary 5. Ini saya lewati ya, saya tidak mau bikin email di sini. Jadi tidak ada emailnya. Tidak perlu pakai kunci juga. Skip saja, lewati. Next. Selesai. Ini binary 5, tidak bisa di downgrade. Notifikasinya juga nggak muncul. Solusinya ya ini, pakai aplikasi bypass FRP tadi yang dari isi firmware. Sukses. Android 801 binary 5 ya, selesai.